Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Izinkanlah khatib mengingatkan diri sendiri dan kita semua agar berusaha berupaya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa yang dicirikan antara lain adalah orang-orang yang mau menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya, baik dalam keadaan sepi sunyi sendiri maupun dikala ramai bersama-sama. Kiranya pesan ini kita sebarkan dan tebarkan juga kepada seluruh anggota keluarga kita, putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, sahabat dan kerabat kita, orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita. Dan nanti kita harapkan semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dicirikan sekali lagi oleh kesediaan untuk menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di bawah rintik hujan, izinkanlah khatib menyampaikan tausiah untuk khutbah Jumat pada hari yang berbahagia ini dengan judul Tanda-tanda Hari Kiamat. Dalam sebuah hadis yang panjang dituturkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala alaina rajulun syadidu bayadis siyab syadidu suwadi sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian putih bersih, berambut hitam legam, duduk sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, saking dekatnya sampai kedua lututnya bertemu dengan kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, bahkan ia meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lalu ia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Rasulullah pun menjawab, Islam itu mulai dari bersyahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian orang itu bertanya lagi dengan pertanyaan yang kedua, akhbirni anil iman. Beritahukan aku tentang iman. Rasulullah menjawab, iman mulai dari beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari akhirat dan kepada qadar. Orang itu melanjutkan pertanyaan ketiga, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau itu tak sanggup dan tak mampu, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Nabi ajukan pertanyaan yang keempat, matas sa'ah, kapan hari kiamat itu datang wahai Muhammad? Rasulullah memberikan jawaban yang sangat diplomatis, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tak lebih tahu daripada yang bertanya. Ini perkara gaib. Lalu orang itu tak berhenti di sana. Ia lanjutkan lagi dengan pertanyaan baru, atau ia ubah pertanyaannya. Kalau begitu, apa tanda-tanda hari kiamat itu? Allah menjawab, antalidal amatu rabbataha, ketika budak melahirkan tuannya, wa antaral hufatal uratal alata ru'a asya yatatawaluna fil bunyan, dan ketika engkau melihat orang-orang tak berpakaian atau compang-camping pakaiannya, orang-orang miskin, para penggembala kambing, tetapi berlomba-lomba mempertinggi bangunan atau rumah yang dimilikinya. Hadirin kaum muslimin berbahagia, nanti di akhir riwayat ini Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang datang ini?
Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah memberikan jawaban bahwa yang datang tadi adalah malaikat Jibril datang kemari bertanya kepada saya agar saya menjelaskan perkara pokok dalam hal agama untuk kalian. Jibril datang agar Rasulullah menjelaskan hal-hal pokok dalam agama yang kita anut ini, dalam agama Islam ini. Kalau begitu, apa saja perkara pokok dalam agama? Islam, iman, ihsan, dan juga tentang tanda-tanda kiamat. Ada 2 tanda kiamat yang disebutkan di sana, dijawab oleh Rasulullah di hadapan malaikat Jibril, di hadapan para sahabat yang tadi dituturkan oleh Umar bin Khattab, dan nanti riwayat ini terdokumentasikan di dalam sejumlah kitab hadis, termasuk kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, dan Sunan Abi Daud. Ada 2 di sini disebutkan. Dua-duanya menunjukkan keanehan dan keganjilan perilaku manusia. Yang pertama adalah tanda kiamat ketika seorang perempuan budak melahirkan tuannya. Budak perempuan melahirkan tuannya. Mestinya seorang ibu lebih mulia daripada anak. Tetapi karena anaknya adalah tuan, maka ibu menjadi tak mulia lagi, diperbudak oleh anaknya. Ini ganjil, ini aneh. Begitu pula dengan yang kedua, engkau melihat orang miskin, pakaiannya saja tak cukup. Kerjanya hanya ngembalakan kambing orang lain. Tetapi ia tiap hari ia cari uang, ia kumpulkan duit hanya untuk mempermegah rumah yang dimilikinya. Pakaian tak cukup, tapi rumah dibikinnya sebesar mungkin. Ini perilaku aneh kedua. Dan memang hari kiamat terjadi setelah berbagai keanehan dan keganjilan terjadi di muka bumi ini. Dalam hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari, seorang Arab pedalaman mendatangi majelis Rasulullah SAW. Beliau sedang mengajar waktu itu. Hanakum hana salam, langsung bertanya, Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Orang sedang ngobrol, sedang bincang masalah lain, tiba-tiba ia bertanya, kapan hari kiamat itu terjadi? Rasulullah mengabaikan pertanyaan itu sampai beliau selesai menjelaskan apa yang memang perlu beliau jelaskan di dalam majelis tersebut. Setelah selesai semuanya, Rasulullah bertanya, manis sa'il, mana yang bertanya? Aina sa'il, mana yang bertanya tadi? Lalu orang tersebut datang mendekati Rasulullah. Saya, wahai Rasulullah, yang bertanya tadi. Pertanyaan tentang kapan hari kiamat terjadi. Rasulullah menjawab, idza duyya'atil amanah. Hari kiamat itu datang ketika amanah disia-siakan. Orang itu tak paham apa maksud amanah disia-siakan. Wa kaifa idha'atuha, katanya. Bagaimana disia-siakan amanah? Bagaimana amanah disia-siakan itu? Rasulullah menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Yang dimaksud dengan amanah disia-siakan adalah ketika sebuah urusan diserahkan kepada orang yang tak memahami urusan itu. Ketika sebuah jabatan diberikan kepada seseorang yang tak paham tugas, tupoksi dari jabatan yang ia emban tersebut. Ketika seorang petugas diberikan kepercayaan untuk bekerja dalam suatu tugas yang dia tak mengerti dalam tugas itu. Ini keanehan juga. Ini ganjil, ini aneh. Udah kita tahu dia tak paham, tapi kita berikan untuk dia. Belajarnya tentang militer misalnya, tentang perang, tentang pertempuran. Kita suruh urus tentang laut. Belajarnya entah tentang apa, kita suruh urus tentang agama misalnya. Ini berbagai keanehan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang tanda-tanda kiamat. Seorang ulama kontemporer, Muhammad Al-Arifi, menulis sebuah kitab yang berjudul Nihayatul Alam. Beliau memaparkan di dalamnya bahwa kiamat memang diawali oleh berbagai keganjilan dan keanehan. Baik pada
fenomena dan gejala alam maupun pada perilaku manusia. Pada gejala alam misalnya ketika hujan tak menumbuhkan tanaman. Hujan banyak, hujan lebat, tetapi tanaman tak subur. Ini tanda. Tanda hari kiamat. Kemudian taksuruz zalazil dalam hadis Rasulullah riwayat Ibnu Majah. Ketika gempa sering terjadi. Gempa itu ganjil, gempa itu tak normal. Yang normal itu ya tenang seperti ini. Ketika halilintar sambung menyambung, itu juga ganjil. Ketika gerhana semakin dekat dari satu gerhana ke gerhana berikutnya, itu juga ganjil. Jadi gerhana bukan sekedar tontonan, tetapi di dalamnya ada isyarat, ada pemberitahuan, ada pengetahuan, ada pertanda ketika gerhana yang satu dengan gerhana berikutnya sudah sangat dekat, sudah semakin sering terjadi. Maka keganjilan sudah berulang-ulang di tengah manusia. Itu semua adalah keganjilan pada alam. Masih ada lagi kurma baisan tak mau berbuah. Danau Tigris atau Tiberias menjadi kering, yang danau itu sejak usia bumi ini belum pernah kering. Tanda-tanda kiamat berupa alamiah. Tanda-tanda yang berupa perilaku manusia sudah kita sebutkan tadi, berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab, kemudian juga tentang pertanyaan seorang Arab pedalaman, dan banyak lagi tanda-tanda yang lain. Dan ada satu kata kunci kata Muhammad Al-Arifi, penulis kitab yang saya sebutkan tadi. Kata kuncinya adalah ketika kebodohan merajalela. Ilmu dicabut oleh Allah. Innallaha yaqbidul ilma biwafatil ulama. Mencabut ilmu dengan mewafatkan, dalam riwayat lain biqabdil ulama, dengan mencabut para ulama, sehingga yang tertinggal bukan lagi orang-orang alim. Kepada mereka ditanyakan tentang perkara agama, mereka pun menjawab. Maka jawabannya fadallu wa adallu. Sesat lalu menyesatkan banyak orang lain. Karena kebodohan telah merajalela. Orang-orang susah membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Muncul orang-orang yang beriktikad buruk lalu melakukan pemutarbalikan fakta. Yang baik dikatakannya buruk dan yang buruk dikatakan pula baik. Orang karena sudah bodoh merajalela percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang yang buruk iktikadnya ini. Inilah la taqumus sa'atu hatta yu'tamanal kha'in wa yakhawwanal amin. Kiamat tak akan terjadi, kata Rasulullah dalam riwayat Al-Hakim. Kiamat tidak akan terjadi sampai suatu waktu nanti orang-orang terpercaya, orang-orang baik dituduh sebagai penjahat dan para penjahat dianggap pahlawan. Orang-orang saleh, orang-orang taat dianggap musuh negeri yang harus dibasmi. Sementara para penjahat, para cukong, para koruptor dipuja-puja. Karena bisa melahirkan pesona-pesona tertentu. Ini pemutarbalikan fakta. Lalu Rasulullah dalam riwayat lain mengatakan, ittaqu imaratas sufaha. Hati-hati kalian kalau nanti muncul pemimpin-pemimpin bodoh. Aparatur-aparatur yang bodoh. Ketika mereka menjadi penguasa, maka mereka tentu akan melakukan sesuai dengan kebodohan yang mereka miliki. Berbagai kebijaksanaan pun ia lakukan, ia tetapkan berdasarkan kebodohan yang dimilikinya. Ketika ada yang komplain, ketika ada yang protes, ketika ada yang mengkritisi, ketika ada yang memberikan masukan, saran, perbaikan dan sebagainya, mereka tuduh sebagai anti negeri, anti pemerintah, radikalis, teroris, Taliban, pecat, tangkap. Dan yang ujung-ujungnya di riwayat Al-Hakim juga, hatta yusbiha as'adan nasi luka bin luka. Kebodohan merajalela dan sehingga
yang paling berbahagia di saat itu adalah Luka bin Luka. Ditanyakan kepada Rasulullah, siapa Luka bin Luka itu? Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sangat singkat. Yang pertama bodoh, yang kedua jahat. Luka bin Luka adalah orang-orang bodoh dan jahat, dan di akhir zaman nanti menjadi orang yang paling berbahagia di muka bumi. Kenapa bisa menjadi bahagia? Karena apapun keinginannya, apapun kemauannya pasti tercapai, pasti terwujud. Tak ada yang bisa menantang, tak ada yang bisa menghalang, tak ada yang bisa menghadang. Karena ia memiliki kekuatan-kekuatan yang sangat dahsyat. Apapun jabatan yang dia inginkan akan tercapai. Mau jadi kecil, mau jadi lurah, mau jadi camat, mau jadi presiden sekalipun terjadi, terwujud. Tak hanya dia, seandainya dia menginginkan anak, menantu, istri, keponakan, dan seterusnya, dia inginkan juga mendapatkan jabatan juga, pasti dapat. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa menghalang, nggak ada yang bisa menghadang. Siapa yang menghalang dan menghadang akan dianggap sebagai musuh negara, pemutar balikan fakta. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, berbagai keanehan, berbagai keganjilan terjadi di akhir zaman, dan pertanda nanti itu akan terjadinya kiamat. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah SWT, kita mampun saya masuk ke dalam dua rukun khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin.